salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria, NIM 23303011, mahasiswa dari program studi Teknik Sipil Politeknik Dewantara. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkerasan jalan dan proses dalam pengaspalan jalan. Jadi, yang pertama, perkerasan jalan adalah percampuran antara agregat dan bahan pengikat untuk melayani beban lalu lintas, di mana fungsi dari lapisan ini untuk menyalurkan beban lalu lintas ke tanah dasar agar beban yang diterima tidak melebihi daya dukung tanah yang diizinkan. Nah, agregat yang digunakan dalam proses perkerasan ini bisa berupa batu kali, batu pecah, maupun batu belah. Nah, bahan pengikat yang digunakan dapat berupa beton, aspal maupun tanah liat. Kemudian, perkerasan jalan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkerasan kaku, yaitu perkerasan yang terbuat dari beton, dan yang kedua adalah perkerasan lentur yang terbuat dari bahan aspal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam proses pengaspalan. Tahap yang pertama adalah tahap pemetaan. Nah, dalam proses pengaspalan jalan, tahap pemetaan ini meliputi pengukuran badan jalan, sifat tanah, dan titik koordinat tanah. Nah, tahap pemetaan ini sangat penting untuk menentukan kuantitas material yang digunakan, serta berapa biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaspalan jalan. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap pembersihan. Nah, dalam proses ini tanah akan dibentuk, kemudian area sekitar jalan akan dibersihkan dari sisa-sisa sampah dan rumput agar tidak menghalangi dalam proses pengaspalan jalan, serta aspal dapat bertahan lebih lama. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan badan jalan. Nah, pada proses ini bila diperlukan, tanah akan dipotong ataupun ditimbun sesuai dengan elevasi yang diinginkan. Nah, untuk mengukur elevasi tanah ini diperlukan alat ukur teodolit agar elevasi, sudut, dan belokan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Tahapan yang keempat adalah tahapan pemadatan tanah. Nah, proses ini biasa disebut dengan proses subgrade. Subgrade diartikan sebagai lapisan tanah bawah sebelum lapisan perkerasan jalan. Setelah itu, tanah akan dipadatkan menggunakan alat bulldozer ataupun vibrator roller. Nah, tahap yang kelima adalah proses pelapisan pondasi bawah atau LPB. Nah, proses ini dilakukan untuk melapisi tanah yang sudah dipadatkan dengan cara menghamparkan material. Nah, material yang digunakan ini berupa batu kali. Nah, lapisan ini berfungsi untuk sebagai lapisan peresapan air serta memperkuat jalan aspal. Yang keenam adalah tahapan pelapisan pondasi atas. Nah, pelapisan pondasi atas ini sama dengan pondasi sebelumnya dengan cara menghamparkan material. Nah, material yang digunakan untuk pondasi bagian atas adalah campuran antara batu pecah dan abu batu ataupun pasir dengan perbandingan 70:30. Tahapan yang ketujuh adalah proses hot mix. Nah, ini adalah pelapisan dengan menggunakan aspal jenis ATB atau aspal treated base. Nah, sebelum melakukan pelapisan, lapisan jalan sebelumnya akan dibersihkan menggunakan air kompresor dengan tekanan tinggi untuk menghilangkan debu yang ada di jalan. Kemudian, ATB dicampurkan dengan cairan hot mix. Nah, proses ini biasanya disebut dengan core take out. Tahap yang kedelapan adalah tahap pengaspalan. Pekerjaan pada tahapan ini merupakan penghamparan material aspal hot mix ke permukaan jalan, kemudian dipadatkan menggunakan alat tandem roller. 9 dan tahap yang terakhir adalah finishing. Pada tahap ini dilakukan perataan jalan dan pemadatan jalan menggunakan alat pneumatic roller. Yang bisa saya jelaskan, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.